Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufa Al-Karimah dari kelas 8I. Kali ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia. 1. Mulut. Di mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi, dibantu oleh gigi dan lidah ketika memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil, dan lidah membantu untuk mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di mulut juga terjadi pencernaan kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim amilase atau enzim petiawin, di mana enzim tersebut berfungsi memecah molekul karbohidrat atau amino menjadi maltosa atau glukosa. 2. Kerongkongan atau esofagus berada di bagian belakang mulut kalian, katup epiglotis. Maka katup yang disebut epiglotis akan menutup kerongkongan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran nafas. Makanan akan masuk ke dalam esofagus, yaitu suatu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan, ketika otot kerongkongan berkontraksi, menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus atau makanan yang sudah halus ke dalam lambung, disebut dengan gerakan peristaltik. 3. Lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik. Di dalam lambung dilakukan otot halus yang melapisi dinding pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Enzim dibagi menjadi 2, enzim pepsin dan enzim remin. Enzim pepsin mencerna protein menjadi asam amino. Enzim remin berfungsi mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Di lambung juga mengandung HCl yang berfungsi membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. 4. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 0,25 meter. 2. Usus tengah jejunum, panjangnya sekitar 7 meter. 3. Usus penyerapan ileum, panjangnya sekitar 1 meter. Dalam usus halus terdiri pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum atau usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu yang diakres getah. Pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase berfungsi mencerna amilium menjadi maltosa. Enzim tripsin berfungsi mencerna protein menjadi poliptida. Dari usus 12 jari, pencernaan makanan dilanjutkan di usus tengah atau jejunum yang merupakan pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di usus penyerapan atau ileum. Struktur bagian di dalam usus berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang disebut villi yang berfungsi memperluas area penyerapan. Nutrien yang diserap adalah glukosa, vitamin yang larut dalam asam amino, dan mineral. 5. Usus besar, panjangnya sekitar 1 meter. Usus besar terdiri dari 1. Kolon ascendens naik, 2. Kolon tasem terdapat mendarat villi. 3. Kolon descendensi menurun. Usus besar berfungsi mengatur kadar air. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri. Escherichia coli
yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan dan membentuk vitamin K dan B12. Yang terakhir, rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.